Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Pancasila Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya sendiri, Hautamina Dia Zaratul Afifah, lalu ada Alia Dewiana, dan ada Ganis Bintang Desyanur Pribadi. Baik, selanjutnya untuk judul materi kami adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebelum masuk ke materi, saya ingin nanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman udah pada tahu dan ngerti belum sih apa itu Pancasila? Nah, kalau teman-teman semua belum tahu dan mau ngerti apa itu Pancasila, kalian bisa simak penjelasannya berikut ini. Saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan arti Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Berikut adalah pemaparan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan Undang-Undang 1945. Tiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan lain agar memiliki isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lain, termasuk parpol, memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, merupakan sumber semangat baik Undang-Undang Dasar 1945. Dari 5 uraian yang saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti petunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin di dalam masyarakat yang bersifat beraneka ragam. Untuk materi selanjutnya, dilanjutkan oleh Saudari Alia Dewiana. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi sumber hukum ini pada hakikatnya merupakan tempat kita dapat menemukan dan menggali hukum. Hukum menurut Zevenbergen itu dibagi menjadi dua sumber hukum, yaitu ada material dan formil. Nah, material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, ekonomis, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Lalu Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Nah, setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum internasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Bagaimana telah ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, yaitu pasal 1 Tab MPR memuat 3 ayat. Ayat yang pertama, yaitu sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, yaitu sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, yaitu hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai satu, ideologi hukum Indonesia, yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan umum di Indonesia, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai suatu pernyataan dari nilai, kewajiban, dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hautami. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pangkat tertinggi di dalam hukum. Berdasarkan pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 yang berisi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jadi untuk penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung di dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya, hukum dasar dalam norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan Pancasila berdasarkan teori di atas Undang-Undang Dasar 1945, sumber dari segala sumber hukum. Namun, bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekian dari materi kami. Selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh Danis Bintang di channel pribadi. Kesimpulannya, sumber hukum yang paling mendasar dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila, akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4, yang pada hakikatnya dibentuk sebuah undang-undang maupun peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara tersebut. Saya kembalikan kepada Saudari Hautami. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata kami. Dan kami harap pembahasan kami kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang memperhatikan dan menonton sampai habis. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.